Anda menyaksikan Metro Siang, pemirsa. Sorotan kami berikutnya adalah soal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang akan membatasi dana kampanye calon kepala daerah di Pilkada tahun ini. Pembatasan dana kampanye ini pun tergantung pada hasil pertemuan dengan Cakada di daerah masing-masing. Hal ini disampaikan langsung oleh Komisioner KPU Republik Indonesia Idam Holik saat menghadiri simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pilkada 2024 di lapangan Kukusan Depok, Jawa Barat. Dia menyebut KPU pusat menyerahkan batasan dana kampanye kepada KPU daerah dan memastikan nominal yang akan ditetapkan akan berbeda di setiap wilayah. Idam pun menjelaskan aturan pembatasan ini masih dalam pembahasan bersama dengan KPU daerah dan juga calon peserta yang ikut berkontestasi di Pilkada serentak 2024. Dari hasil pembahasan tersebut nantinya akan ditetapkan dan masuk dalam peraturan KPU. Aturan mengenai pembatasan dana kampanye, KPU akan menerapkan kebijakan tersebut dan nanti kami minta kepada KPU di daerah untuk membicarakan ini dengan tim pasangan calon beserta Bawaslu yang jelas mereka harus mempedomani prinsip efektif, efisien, terbuka atau transparan serta akuntabilitas publik. Pembatasannya ada batasan. Sangat variatif tergantung pada jumlah pemilih dan luas wilayah kampanye. Dan nanti yang akan menentukan itu adalah KPU di daerah. Kami akan membahas topik ini pemirsa bersama dengan Ketua Divisi Teknik KPU Republik Indonesia Idam Holik. Selamat siang, Mas Idam. Selamat siang, Mas. Ya, Mas Idam, jadi pertanyaan pertama saya adalah pembatasan kampanye ini katanya tergantung dengan hasil diskusi dengan para paslon begitu, Mas. Ini kenapa harus dilibatkan mereka atau apakah memang benar, Mas, memang melibatkan mereka? Kebijakan pembatasan dana kampanye, maksudnya pembatasan pengeluaran dana kampanye ini bukanlah kebijakan baru. Pada pemilu, pada pilkada sebelumnya juga ini sudah diterapkan. Nah, bagaimana dengan teknis pelaksanaan pembatasan pengeluaran dana kampanye ini? Ini nanti akan dibicarakan dengan tim pasangan calon beserta dengan Bawaslu dan bisa diikut sertakan juga dengan pemantau ya. Jadi prinsipnya keputusannya itu dilakukan secara terbuka. Kenapa harus ada pembatasan pengeluaran dana kampanye? Pertama, agar terpenuhinya asas adil ya, asas adil dari asas penyelenggaraan pilkada. Selanjutnya juga terpenuhinya prinsip efektif, efisien, terbuka, akuntabel atau transparan. Ini menjadi penting. Nah, selain itu juga ya, ini untuk memastikan bahwa para tim pasangan calon ini juga bisa berkomitmen atas kampanye yang transparan. Baik, Mas Idam, jadi bukan karena ini duduk bareng bersama calonnya supaya ketahuan angka yang aman segini, angka yang aman bagi dia segini, itu bukan begitu jadinya ya? Ya, nanti dalam penyusunan pembatasan pengeluaran dana kampanye itu akan dibahas item-item saja. Misalnya berapa kali banyak pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, kampanye rapat umum, pemasangan alat peraga, penyebaran bahan kampanye, ataupun kegiatan kampanye dalam bentuk lainnya. Itu didiskusikan dan berapa maksimal pembiayaan yang harus dibiayai. Ya, karena jangan sampai nanti dalam pelaksanaan kampanye itu terjadi tidak fairness, yang dimana pasangan calon yang memiliki anggaran dana kampanye yang berlimpah ini tentunya tidak sebanding dengan pasangan calon yang tidak memiliki anggaran yang tidak berlimpah atau sangat terbatas seperti itu. Jadi prinsipnya itu adalah bagaimana dalam penyelenggaraan pilkada ini asas adil dapat diaktualisasikan dengan baik. Oke, Mas Idam bicara soal adil ya. Kalau memang nanti pemutusan untuk berapa dananya atau nominalnya ini bergantung kepada daerah masing-masing begitu Mas KPUD, ini apakah tidak menimbulkan iri dan polemik dengan daerah satu dengan daerah lain, Mas? Berkenaan dengan besaran pembatasan pengeluaran dana kampanye ini terlebih dahulu harus dibicarakan dengan tim pasangan calon ya. Dan saya pikir kalau dilihat dalam perspektif iri atau tidak iri, saya pikir perspektif itu tidak tepat karena memang wilayahnya juga berbeda. Satu wilayah kabupaten bisa jadi populasi pemilihnya itu besar sekali, tapi juga ada wilayah kabupaten yang populasi pemilihnya juga ya biasa-biasa saja gitu. Terus juga tantangan geografisnya juga tidak sama.
Nah, ini juga perlu dilihat ya. Artinya disinilah pentingnya kenapa dalam pembatasan pengeluaran dana kampanye itu harus betul-betul dikonsolidasikan bersama tim kampanye, Bawaslu, serta pemantau. Agar nanti ke depan dari sisi akuntabilitas publiknya bisa lebih transparan. Selama ini ya dalam penyelenggaraan kampanye, khususnya dalam pelaporan dana kampanye, ini seringkali mendapatkan kritikan bahwa pelaporan dana kampanye bersifat prosedural semata. Ya. Nah, oleh karena itu kami sekarang dalam pengaturan tentang pelaporan dana kampanye, kalau sekiranya ada pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak menyampaikan LADK, laporan awal dana kampanye, sampai kami konfirmasi betul memang yang bersangkutan tidak mau menyerahkan laporan awal dana kampanye, maka pasangan calon tersebut tidak dilibatkan dalam kegiatan kampanye. Dan hal ini sudah kami konsultasikan dengan pembentuk undang-undang. Dalam proses konsultasi tersebut juga ada rekan kami sesama penyelenggara yaitu Bawaslu. Baik, Mas, berarti belum bisa kita komparasi ya, misal Jakarta berapa atau daerah yang tadi Mas bilang yang mungkin dananya kurang itu berapa, itu belum bisa dikomparasi ya saat ini? Nanti rekan-rekan kami di daerah ya. Oke. 37 KPU Provinsi dan KIP Aceh beserta rekan-rekan KPU KIP Kabupaten Kota di 508 Kabupaten Kota itu akan mengadakan rapat terlebih dahulu dengan tim kampanye pasangan calon mengenai kesepakatan pembatasan pengeluaran dana kampanye. Dan nanti jumlahnya akan variatif, tergantung pada kesepakatan mereka. Kami berencana pada tanggal 12, 13 dan 14 itu akan mengadakan bimbingan teknis kampanye dan pelaporan dana kampanye. Dalam bimbingan teknis tersebut kami akan sampaikan kepada rekan-rekan KPU Provinsi, KIP Aceh agar mengedepankan prinsip akuntabilitas publik, efektif, efisien, terbuka atau transparan. Baik, berarti dalam 2 pekan lagi nih berarti PKPU-nya sudah akan keluar begitu ya Mas Idam. Mas Idam, terima kasih atas penjelasan Anda di Metro Siang kali ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.